Masihkah garismu tetap menjadi perspektif rohku ketika aku bersuara tentang kebenaran dan kedamaian? Masihkah engkau diperlukan ketika kami memperdebatkan yang maya dan nyata, terjulur lidah api? Aku memandang jauh ke depan peradaban barbar dan yang mencoba menyusun satu demi satu kebajikan. Tak ada lagi warna berbeda, bertarung sendiri sampai mati, memperebutkan yang tak abadi, memperebutkan yang sebenarnya bisa dibagi tanpa tragedi. Jika kita merasa sesama berziarah, jika kita mencari berkah amanah, mengalir di nadi-nadi hati, melintasi cakrawala ilahi, roh berteriak pada nurani, nurani menjebol dunia surgawi, ada yang mutlak bertindak tanpa satupun mengelak. Surga telah dibangun bagi yang rajin menganyam kebajikan, menyulam kedamaian di tengah padang tanpa nyanyian podang. Engkaulah cakrawalaku, garis perspektif segala yang kuwiru, muara puja bagi pengelana senja, mencoba memburu jubahmu. Biarlah nyaring bagi telingamu, sekalipun memekakkan bagi dunia, sebab engkau tujuan, bukan khayalan. Sragen 14 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya akan membacakan puisi yang berjudul Sulaman Iman. Teruntuk Dusun Sedah Romo yang melaksanakan Hari Santri ya. Perkenankan saya membacakan puisi. Sulaman Iman. Di antara benang-benang panjang dan ujung jarum runcing, engkau menyulam pakaian dengan tabah dan tangguh iman. Tak ada yang tertinggal, apalagi terpenggal. Lubang-lubang tertutup rapat. Kecantikan dalam sulaman terpajang, memikat mata, pikir dan zikir. Dua motif selaras di tubuh perempuan. Bak bidadari di atas arasi, rasi bagi para lelaki, lembut bagi anak-anak. Gaun tercipta begitu teduh di antara terik jiwa-jiwa lumpuh, tersengat liberalisasi mode masa kini. Yogyakarta, 15 Maret 2021. Atas nama Asmaria. Terima kasih. Jadi minta maaf saya kepada pembawa acara, terpaksa tidak bertakjilan. Kalau ini kan ada Pak Lurah, ada Binesco dari MBC ya Mas, ada seluruh ketakjilan ya kualat. Apalagi setiap kali diundang di sedulur-sedulur
figur NU terutama, saya itu selalu ingat surat Asy-Syu'ara. Apakah saya termasuk penyair yang dilaknat? Itulah kenapa saya tidak mau terprovokasi sama MC, Pak. Ya, sampean senang, tapi saya nanti jadi penyair yang dilaknat, ya. Yang bisa menulis, bisa mengucapkan, tapi tidak bisa melunaskan dengan tindakan. Oke lah, misalkan saya petakilan, saya bisa melunaskan dengan tindakan, tapi itu tindakan petakilan. Ya, sementara kita ini kan punya gen Mbah Adam, gen. Kita ini kan alhamdulillah kan anak turunnya Mbah Adam. Orang eneng siti-siti awai gen petakilan sebenarnya. Sing petakilan ya gen Lea, Gendruwo, Brakasan, MC. Atau YouTube ya. Kalau di YouTube itu kan Bapak Ibu sekalian itu kan mau disaksikan orang seluruh dunia satu. Dan itu konteksnya memang konteks kebebasan. Kecuali panjenengan di sini mengizinkan saya petakilan. Tapi saya yakin itu tidak diizinkan. Boleh memprovokasi saya untuk masuk neng neraka kualat. Saking Mbah Adam tuh ya, Mbah Adam sudah menurunkan genetik termasuk kepada saya, kepada panjenengan sekalian. Orang yang gen neraka kita itu genetik surga. Ya lagi aneh ya. Surga orang yang nopo jenenge. Wis kaya kunci. Ya. Kok bisa berhasil neng neraka gara-gara maca puisi petakilan ya iki ae lama NU. Ono kok disenengi. Ya ini semacam mengangkat. Tapi saya selalu bersyukur setiap kali diundang di teman-teman. Apalagi ini temanya tema religi ya. Ini saya masuk aja apa langsung? Karena saya itu ada janji juga sama teman-teman di Pekalongan Bapak Ibu. Jadi nanti jam 10 saya harus jalan ke jalan besar arah Semarang, nanti nyegat bis PK atau Sumber Kencono. Saya favoritnya Sumber Kencono Pak. Jadi menurut bis itu rasa petakilan. Kalau ke sini saya relatif senang Sumber Kencono, kalau ke utara saya naik rela. Rela itu sudah rela betul lah ya. Arti buatan Banten, jujur kalau bus, jujur kalau pitek, jujur kalau bocah muyuh ning jero bisa. Ya itu saya senang banget. Rela. Jadi nanti senang rela. Kafah itu Pak. Kafah istilahnya. Untuk apa saja rela. Itu jadi izinkan saya tidak petakilan dulu ya. Namanya doa panjenengan semua, mudah-mudahan saya akan termasuk yang dilaknat dalam surat Asy-Syu'ara 224-227 atau tidak salah. Nanti dicek sama Gus Sigit ya. Ada satu puisi ini tentang semacam perjuangan Kanjeng Sunan Kudus. Jadi Kanjeng Sunan Kudus itu termasuk menjadi ulama besar di kerajaan Demak, termasuk menjadi panglima perang, ulama apa namanya hakim atau semacam apa ya, pengadil kerajaan. Pangkatnya itu tinggi sekali. Nah itu kemudian berbeda pendapat dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Bismillah kaya nang NU kan yo kerep beda pendapat ya ngerti ya. Ya beda pendapat ya ketuane karo apa jenenge Sulika karo apa beda ya. Gus Dur yo beda almarhum karo apa Gus Muhaimin jangan semono. Tapi kan yo rame-rame wae. Jadi ada nasabnya ternyata nek beda. Lah NU kok padha kabeh iki nasabe kok endi? Nah, bahasa yo beda ya. Nah, bahasa marang ketokan terus bahasa kok sing apa sih? Mbak Fakir ya, yang melarang, yang tidak sepakat dengan Mbak
Hasim, Mbak Fakih sepakat kerongan, ya dong. Ketika Mbak Hasim berkunjung ke pondoknya Mbak Fakih, kerongannya dari kabeh, ya dong. Dari kabeh, santri ini kayak MC ini soal. Begitu Mbak Hasim wis rawuh iki santri ini apa? Ya kayak MC ini kan. Wah, kerongannya pun dari kabeh. Allah ya Robin. Beda, tapi saling menghormati. Dan Sunan Kalijogo itu pernah berbeda pendapat dengan Sunan Kudus itu sih. Nah, sampai akhirnya Sunan Kudus ngalah. Dan kita ini ngono ya, begitu beda pendapat, bentrok, siji ngalah, malah Islam saya nyebar. Sunan Kudus ini melepaskan jabatannya, piyambakipun pamati diduke kabeh wis aku ora dadi panglima kerajaan Rapopo, ora dadi pengagih kerajaan Rapopo, aku tak memboro. Hikmahnya Kutha Kudus sing semula itu pemeluknya agama Hindu semua, jenenge Tajuk, Kutha Tajuk. Mbah Sunan Kudus si aneh pun akhirnya menjadi Kutha Kudus. Penduduknya jadi muslim kabeh, Al-Quds menika. Gitu. Tapi malah aja tak bocor. Aku terang ngerti sebagai penyanyi putih. Bocor. Jadi jenengan mawon Bapak Ibu Pak Lurah, betul napa patukan bayane ra apa-apa. Ulama-ulama beda pendapat, beda siji rono siji rene, rono nggih pesantren, rono nggih pesantren. Nah niku beda itikate kalih penyair, Pak. Penyair nek bentek rono terus ninggal mbok beda. Rono ninggal. Terus iki kita ora, nek yo ora sapa yo ora padha ya. Poligami diizinkan to ya. Nek penyair niku najan poligami diizinkan mboten mantun, Pak. Ambot sanggane. Arep diripi nganggo apa Budi? Arep diripi nganggo sakit kok piye? Dodol semboyong Jawa barang kuwi numpak bis iki dibayar sae iso ora wae lha iso. Nggih, maksud teng Sunan Kudus. Jadi ini semacam sejarah siarnya yang Sunan Kudus sampai akhirnya kota Tajuk yang dominan penduduknya itu beragama Hindu, kalau Islam kejawen, kemudian menjadi Muslim. Kota Kudus kemudian kota Tajuk itu diubah nama menjadi Al-Quds, Al-Quds. Gandeng ilati wong Jawa iso muni Al-Quds, Kudus. Padha karo sahadatain ra iso sekaten. Itu. Saya akan mencoba menyampaikan itu tapi santai. Judulnya Gus Jigam. Gus Jigam itu landekan dari bagus, pinter ngaji, bagus, pinter ngaji, pinter dagang. Tapi kalau di sini ya kira-kira Pak Masuti atau nah saya ini jelas apa kirain yang jelas bagus ya ora, pinter ngaji ya ora, dagang saya ugi terus. Ugi. Ra iso kulak soalnya. Gus Jigam, Gus Jigam, Gus Jigam, sebagai sira landhep, ojo nakoni. Aku serius Pak. Yang sira landhep ojo nakoni. Salah satu filsafat yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kudus kepada Kiai Kudus, termasuk awake dhewe oleh Sunan awake dhewe waline awake dhewe. Sebagian sira landhep aja natoni, maka kau rela pergi meninggalkan Kalijaga, menjauhi penguasa, melepas pangkat panglima perang, lengser dari jabatan pengadil kerajaan. Saniki nomor 2 nih jabatannya di Panipatu ya. Kajuan sing makan kurban 130 kali pejabatnya derawan mundur. Kamu di mana? Sebagai sira landhep aja nakoni maka korela pergi meninggalkan Kalijaga, menjauhi penguasa, melepas pangkat panglima perang, lengser
dari jabatan pengadil kerajaan. Lalu Haji Kepuri kau tampakkan kebohongan di syiar agama tentang sapi betina. Sapi betina sering ngomong gitu. Berapa ini termasuk penyair yang bahaya. Saya nulis apa tentang sapi betina tapi apa jadi surat atau tentang tajuk yang kau nikahkan dengan beduk. Tajuk itu wujud bangunan agama Hindu. Islam Kudus itu melakukan akulturasi si agama, sing agama Hindu ora dinteni betul. Bahkan tempat ibadahnya orang-orang Hindu itu dipelihara jejelke karo tentang tajuk yang kau nikahkan dengan beduk. Padahal kalau zaman pasukan Islam menaklukkan apa ya, Majusi ya itu sikitnya, sehingga kemudian menjadi Manarun. Manarun ini kan tempat api, penyembah agama geni Pak. Kayak rambut kulonnya butuh rambut geni Pak. Jadi menorong, bu ada. Atau tentang tajuk yang kau nikahkan dengan beduk. Tawan bagi muazin mengumandangkan asma Tuhan, raung bagi dandangan menandai awal puasa Ramadan. Dandangan niku umine beduk niku kita duduk menandai Ramadan mau bermula. Itu di Kudus. Wah untung nenek dari nenek kan dulu dandangan puasa Ramadan. Gus Jikang yang pertama tadi yang siro landep ojo nakoni itu filsafat pertama untuk yang ditularkan oleh Sunan Kudus kepada umatnya waktu. Yang kedua, Gus Jikang sebab yang siro bander ojo melancangi, maka kau tabarukkan negeri ini seperti Al-Quds di Palestina yang rimbun dengan keagungan beraneka, di mana lapis tanahnya hamil potongan-potongan masa dari Ibrahim sampai Isa hingga kanjeng Nabi Muhammad terbang ke surga dari Az-Zahra kubahnya. Jadi kota Tajuk itu kan akhirnya ditabarukkan seperti Al-Quds. Memiliki repotnya penyair nyobro Nabi apa ngaji dari Az-Zahra kubah Gus Jikang lalu kau kenang saat Salahuddin berjaya menghias Masjidil Aqsa dengan mimbar pendahulunya, seperti saat Korman Prasasti berhuruf Arab di atas mihrab, seperti kala kau tempel 32 piring porselin Cina di dinding menara, seperti kala kau bangun Kubah Timur Tengah bersanding dengan gapura Jawa. Ini jajanan itu. Yang baikpun itu sempat berguru atau sempat bareng-bareng ngaji lalu Kiai Ningsih dikai piring keramik 32 cacai. Gambare niku enten gambare kurma, enten gambare unta, ning gambare gendruwo karo ya. Bareng Kanjeng Sunan Kudus bangun masjid. Niku keramik-keramik Tiongkok niku tempel ing masjid. Ayo wanira Mas Mafidi, masjid bukan ono keramik. Ayo wanira. Ayo, jadi Sunan Kudus menghormati gurune, menghormati kanca ngajine sing saka Tiongkok. Gapura diadeki siji karo Kubah. Gapura niku
Sing gapura sing jarine nek liwat kono pejabat-pejabat rawani, Pak Lurah pun liwat kono. Kecuali memang pun masa jabatannya habis. Waktune naik pangkat jadi sama aja. Amin to yo. Kon di lurah koyo ngene, iki antara amin karo wae aku jan. Nek diaminke pindah kok kene terus kepiye kok kene. Lho. Piye iki? Ya. Piye ayo. Itu. Jadi akulturasi kebudayaan. Jadi tidak ada sebenarnya Islam keras itu, termasuk yang saya mengaji dari Sunan Kudus ini, damai banget nih. Harus siar tentang agama Islam, gowo kebugumaran itu lho, ini kebugumaran sapi betina. Siar tentang sapi betina tentang Al-Baqarah ya. Ya wong Hindu ya nyedak, wong sapi itu adalah binatang yang sangat dihormati orang Hindu. Do nyedak. Kalau jeneng Sunan Kudus dikasih sayangi, kok kasih sayang? Ya usah milik. Kok gapura ya dirawat? Nah, orang dibloke, makan orang dibloke, yang nanti makan dibloke daerah nanti ya gitu ya. Mungkin nanti itu mati jadi Sunan Kudus, kira nih kata suruh, yakin orang yang kata suruh. Itu. Gus Jigang. Maka tekan kota para nabi itu nggih Al-Quds nggih. Maka jika kota para nabi itu menghimpun sejarah ajaran agama samawi, negerimu menjaga kerukunan Islam, Buddha, Hindu. Jika kota yang kau bebaskan dari wabah penyakit itu dibentengi Jabal Muriyah, negerimu digawangi Jazirah Mulia, di mana Argo Jembangan, Sabtorenggo, dan Roh Tahu bertahta. Ini tempatnya Jeng Sunan Muria, Roh Tahu. Jadi Jeng Sunan Kudus itu nabarukan tajuk menjadi Kudus itu gak main-main. Ini kalau sekarang ilmu tata kota lagi sedikit. Kita ilmu putrani masing-masing di arsitektur kota. Jadi iki kotane, iki Jabal Muria, nek ning kene ana Jazirah Muria, Gunung Muria itu. Roh Tahu dan lain sebagainya. Mentor. Jadi di Sunan Kudus itu ternyata arsitek tata kota. Luar biasa. Jika kota yang kau bebaskan dari wabah penyakit itu dikawal Jabal Muriah negerimu, dibentengi Jazirah Muria, di mana Argo Jembangan, Sabtorenggo, dan Roh Tahu bertahta. Gus Jigang yang ketiga nih, risalah Sunan Kudus yang ketiga. Sebab yang siram mandi, ojo mateni. Maka kau jaga warga agar terus tetap bertani, mencetak batu bata, menangkap ikan, selain mengaji dan berdagang. Maka meskipun tak ada pelabuhan utama, para kapal sedia bersandar sebelum menuju ke Tanjung Karang demi membeber kayu mulia, kain Timur Tengah, dan pecah belah Cina bersama hasil bumi senusantara sebelum akhirnya menyusuri selat berlayar menuju ke Demak, Jepara, atau Juwana. Terus dulu di sana itu selat besar, Selat Muria. Tidak ada pelabuhan utama, tidak ada pelabuhan. Begitu Jeng Sunan Kudus membangun kota dengan begitu bagus, dengan toleransi yang luar biasa, dan membiarkan warga yang semula bertani tetap bertani. Orang ngaji kok ngelora, tetap bertani. Orang penyair, ayo ngaji kok, itu nulis puisi orang. Kalau seminar Jeng Sunan Kudus ini, sebagian siro mati udah matanya pernah kok punya aja penting rakyat MC-nya rakyat itu ya. Anu urusan ini jadi Sunan Kudus tapi gue rasa tekan kono nyatanya dengan nego sikit ya. Kalau kan ini mas-mas sikit ya tekan ya.
Saya itu santrinya Mas Mahyudi Bapak Ibu. Rasa Mahyudi, saya itu santrinya Mas Mahyudi, cantriknya Mas Mahyudi. Beliau itu guru saya. Nengok aku tengok beliau, mergo aku beliau menghormati guru. Tak bilang-bilang. Nah, emosi lah. Itu luar biasa jenengan. Dan itu menjadi pelabuhan besar. Belum jadi Pantura seperti sekarang, tapi cikal bakalnya perdagangan memang ahli dagang betul ya. Jadi itu kiai yang bidagang ya itu sugih jenengan kudu sugih. Banteng pol, pinter pol, arsitek yes. Ya. Jadi kemudian Albut atau Kudus itu menjadi daya tarik perdagangan. Padahal tidak punya pelabuhan besar. Ya memang lah kalau Kartosuroyo terminal rapi, rapi. Tapi tontonan Mas, tonton seko Sragen Rawuh iki Mas Eko di Mas Eko. Gowo santri ya. Seko Sragen Rawuh, seko Yogyo Rawuh, seko iki seko Sandono Rawuh iki lewat hidup iki. Ini luar biasa. Itu kemudian menjadi cikal bakal dari perdagangan Pantura sekarang. Gus Jigang. Maka ratusan tahun kemudian kereta api melesat dari Semarang menuju Geno, Demak, Kudus, Pati, dan Juwana. Melancong Kemayong, Godri, dan Pecangan. Kemudian berbelok ke Olahan sebelum akhirnya pulang ke Semarang. Akhirnya kolonial itu membangun kereta api. Itu bahkan kereta api yang pertama setelah Ambarawa. Jalurnya ke sana. Setelah Muara, setelah Selat itu kemudian mengalami pendangkalan, kemudian menjadi daratan. Perdagangan itu tetap mengarah ke sana. Dibuktikan oleh Leonard London. Niatnya kan dagang kolonial itu VOC. Ya waktu itu dagang ya pasti marah nih sih menguntungkan dia. Termasuk jalur kereta pertama itu ke sana. Jadi nak silakan kolonial pun nak baru jadi Sunan Kudus. Lu iya toh, soal perdagangan manut. Gus Jigang. Kini selat dan pelabuhan hilang diterang pendangkalan, tapi anak cucumu tetap berdaya di jalur Pantura. Anak cucumu tetap berjaya di jalur Pantura, meski cuma menuang jenang, membatik atau melinting rokok. Jarum, jambu bol, sukun, padil rokoknya kok. Nore kapal di perokok. Kudus kan? Jenang, itu batik luar biasa. Sholatnya tetap donaji, rukunnya tetap rukun. Cina sampai sekarang juga masih yang non-muslim ada. Hindu Buddha masih. Ya rukun-rukun baik. Meski cuma dengan membatik dan menuang jenang. Gus Jigang, petilasanmu tetap setia membagi-bagi nasi bungkus berdaun jati, berdaging kambing, kebo tetap tanpa sapi. Soto kebo napo, pindang kebo napo. Itu hasil dari akulturasi. Ojo belek sapi, menyakiti hati umat Hindu. Bahkan saya kira orang bilang oh dunia top namanya. Aku orang pikir itu sebelah sapi kok. Tapi kan ada zonasi ya luar biasa. Saya ini, korban juga kebo ya Mas ya. Padahal ini sudah mayoritas.
Petilasan tetap setia membagi nasi bungkus daun jati berdaging kambing, kebun tetap tanpa sapi. Gusti Kang, mijil dan nas kumambangmu bergema bagai puja-puji di udara, mengawal bulusan dan balongan bersama terbang papat, nyoto kebu, rentok Tanjung, makan garang nasem, nyeruput kopi jetak atau wedang alang-alang usai kepedesan melahap sambil cengkeh diam. Ini kalau seperti ini ciri-ciri makanan top. Garang asam ya Allah, ini makanan kerasaan. Wow, luar biasa. Gusti Kang. Meski bagus, pintar ngaji dan wasis berdagang, tapi karena yang siro landep ojo nakon, yang siro banter ojo melancari, lan yang siro sekti ojo mateni, maka kami rela jagongan damai di negeri ini. Kami rela berbineka di negeri ini. Kami rela jagongan damai di pendopo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.